Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Video kali ini saya akan membahas mengenai distribusi binomial. Percobaan binomial itu adalah percobaan independen yang berulang beberapa kali dengan dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau terjadi dan gagal atau tidak terjadi. Itu yang disebut dengan percobaan binomial. Ya, dari binomial itu dua, berarti ya ada kedua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Nah, probabilitas sebuah sukses biasanya dinyatakan dengan P, itu harus konstan dalam seluruh percobaan. Misalkan Q adalah probabilitas untuk sebuah gagal, maka Q sama dengan 1 min P, karena P plus Q sama dengan 1. Jadi jumlah semua probabilitas itu sama dengan 1. Variabel acak X adalah total jumlah sukses dalam N percobaan. Itu biasanya variabel acak X ya. Jika suatu percobaan binomial diulang sampai dengan N kali, maka probabilitas diperoleh sukses sebanyak X ditentukan oleh fungsi probabilitas sebagai berikut. Jadi percobaannya sebanyak N kali, kemudian probabilitas suksesnya sebanyak X. Itu nanti bisa ditentukan fungsinya seperti ini ya. Fx sama dengan Px sama dengan X itu sama dengan kombinasi N dari X kali P pangkat X kali Q pangkat N-1. Di mana P itu adalah probabilitas sukses dan Q adalah probabilitas gagal ya. Jadi N-nya di sini bisa 0, 1, 2 sampai dengan N. Kemudian P itu sebagai probabilitas suatu kejadian akan terjadi atau sukses. Dan Q adalah probabilitas suatu kejadian gagal terjadi. Di mana probabilitas Q itu sama dengan 1 dikurangi probabilitas dari P. Ya, atau gagal itu sama dengan 1 dikurangi sukses. Kesimpulannya adalah sifat distribusi binomial yang pertama adalah distribusi probabilitasnya diskrit. Kemudian yang kedua ada dua hasil, yaitu sering disebut dengan sukses atau gagal. Dan yang ketiga percobaannya independen. Sukses di percobaan tertentu tidak terpengaruh dari sukses atau gagal dari percobaan sebelumnya. Jadi sifatnya independen. Nah, beberapa sifat distribusi binomial itu bisa menentukan yang pertama ada adaannya, yaitu mu sama dengan N kali P. Yang kedua adalah variansi, yaitu sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Dan standar deviasi atau simpangan baku adalah sigma sama dengan akar N kali P kali Q. Itu sifat dari distribusi binomial. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan probabilitas mendapatkan dua sisi gambar atau G dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Kita ingat bahwa sisi uang logam itu ada dua, yaitu sisi angka atau biasa disingkat dengan A dan sisi gambar atau G. Kita harus mencari probabilitas mendapat dua sisi gambar dari 6 kali percobaan. Jadi di sini diketahui X-nya adalah 2. Probabilitas mendapatkan 2. X-nya 2. Dari sebanyaknya percobaan 6, berarti N-nya 6. Berarti kalau kita akan mencari probabilitas mendapatkan 2 gambar, di sini berarti kombinasi 2 dari 6 kali probabilitas dari
terambilnya gambar itu adalah 1/2. Ya, karena gambarnya itu kan ada satu ruang sampelnya, kemudian 2 di sini ya. Jadi pangkat 2. Di sini X-nya pangkat 2. Kemudian probabilitas gagal berarti sama 1/2. N-nya 6, X-nya 2. Jadi 6 dikurang 2. Nah, ini kita tinggal menghitung. Ingat bagaimana cara menghitung kombinasi. Ya, kemarin sudah dijelaskan kombinasi 2 dari 6 itu berarti 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 dikurang 2 faktorial. Nah, kalau ini tinggal setengah pangkat 2, setengah kali setengah, setengah pangkat 4, setengah kali setengah kali setengah kali setengah ya. Tinggal kita hitung. Nah, di sini tadi 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Jadi 4 ini 6 dikurang 2. Kita hitung seperti ini penulisannya. Nah, 6 faktorial itu 6 kali 5 bisa disingkat kali 4 faktorial. Karena di bawahnya ada 4 faktorial. Per 2 faktorial. Di sini 4 faktorial dibagi 4 faktorial bisa jadi 1 ya. Kemudian 6 kali 5 dibagi 2. Nah, ini kan 6 berarti ini kan dibagi 1, 6 kali 5 30 dibagi 2 berarti 15 kali ini 1 15 kali 1 15 kali 1 kali 1 4 kali 16 4 kali 16 64. Sehingga hasilnya adalah 15/64. Itu adalah probabilitas mendapatkan 2 sisi gambar. Kita buat kesimpulannya seperti ini ya. Jadi mendapatkan 2 sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 6 kali. Kita bahas contoh soal yang kedua. Dalam 64 kali percobaan melempar sebuah uang logam, variabel acak X menyatakan banyak kemunculan sisi angka. Kemudian tentukan meannya berapa, kemudian standar deviasinya berapa. Ingat tadi sudah dijelaskan rumus mean adalah di sini yang diketahui ya, peluang muncul angka berarti 1/2 ya. Karena angkanya ada 1, kemudian sisi uangnya ada 2, jadi 1/2. Jadi untuk mencari mu atau mean di sini adalah n kali p. N-nya tadi sebanyak 64 kali. Jadi 64 kali setengah. Jadi hasilnya 32. Kemudian kita coba cari standar deviasi. Rumusnya adalah akar n kali p kali q. Berarti akar dari n-nya 64, p-nya setengah, q-nya juga setengah. Jadi 64 kali 1 kali 1 per 2 kali 2, 4. Jadi 64/4. Jadi hasilnya 16. Akar dari 16 adalah 4. Sehingga standar deviasinya adalah 4. Nah, demikian kita bahas mengenai distribusi binomial. Semoga bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.